Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dalam tutorial perancangan website e-commerce responsif berbasis PHP dan MySQL. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang modul produk, yaitu kita dapat menambahkan data produk pada sistem yang akan kita buat. Langsung saja masuk kepada file produk ada di PHP yang telah saya siapkan. Seperti biasa, pada baris ke-1 hingga baris ke-7 merupakan bagian yang harus kita masukkan dalam proses atau halaman penambahan data. Kemudian masuk kepada baris ke-18 hingga ke baris 71 merupakan bagian berisi tentang fungsi hitung untuk persentase, dan pada baris ke-28 hingga baris ke-70 merupakan bagian untuk menampilkan data select box secara berantai atau saling berkaitan satu sama lain. Nah, masuk kepada bagian baris 188 yaitu produk ada di form. Kita memanggil form untuk penambahan data produk. Masuk kepada file produk ada di form.php, yaitu dimana yang berisi tentang form penambahan produk itu sendiri. Pada baris pertama yang kita lihat bahwa ada penambahan bagian yaitu WNC type sama dengan multipart form data. Nah, pada bagian ini berguna untuk memasukkan atau mengupload file, entah itu format Office atau .doc, kemudian XLS ataupun format PDF, JPG, PNG dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat dua kolom yang telah saya siapkan juga. Yang pertama ada kolom sebelah kiri, kemudian pada baris ke-25 hingga baris ke-94 merupakan kolom sebelah kanan. Nah, pada kolom sebelah kiri kita mendapatkan atau kita membuat beberapa form input yang terdiri dari judul produk, kemudian SEO deskripsi, kemudian SEO keywords, dan deskripsi produk. Nah, di sini pada baris pada baris atau kolom sebelah kanan kita membuat beberapa form input yang terdiri dari pertama yaitu harga diskon, yaitu yang kita buat atau kita jadikan tipenya itu hidden karena tidak terlalu dibutuhkan, dengan IDC. Kemudian ada harga awal, diskon persentase, kemudian harga promo. Nah, pada bagian ini merupakan bagian yang dimana untuk kalkulasi harga diskon secara otomatis, yang seperti apabila kita lihat pada file produk ada di .php, yaitu pada baris ke-19 hingga ke-26 dia melakukan proses hitung, yaitu apabila form input A ataupun B dikali A ataupun A kali B, maka dia akan dibagi 100%. Jadi atau dalam bahasa lain, harga setelah diskon yaitu harga awal B dikurang harga diskon, yaitu var C. Nah, untuk Anda perhatikan bahwa pagar kemudian A merupakan ID A maksudnya, kemudian pagar B yaitu ID B. Nah, kita perhatikan pada form produk ADD. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ada ID A, kemudian ID B dan ID C serta yang terakhir ID D. Jadi seseorang apabila dia memasukkan itu entah harga awal terlebih dahulu atau diskon terlebih dahulu, maka dia akan melakukan proses perhitungan yang nantinya akan ditampilkan pada harga promo atau harga diskon, yaitu pada ID D. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian baris ke-42 hingga baris 67 merupakan untuk penampilan data select box berantai, yaitu ini terdiri dari kategori, subkategori, dan subkategori. Yang contohnya apabila seseorang memilih kategori mobil ataupun HP atau smartphone, dia akan menampilkan data subkategori yang berkaitan dengan kategori yang telah dipilih. Contoh, apabila kategorinya HP atau smartphone, maka pada subkategori akan otomatis menampilkan pilihan, yaitu seperti aksesoris HP. Kemudian pada bagian subkat, maka dia juga akan menampilkan kategori atau subkategori yang berkaitan atau yang terhubung dengan
subkategori, dan kategori. Jadi saya ulangi, jadi misalkan seseorang memilih data kategori atau select box kategori yang berisi tentang mobil, HP atau smartphone, kemudian dia akan menampilkan data pada subkategori. Itu dia akan menampilkan data seperti aksesoris HP, kemudian HP Lenovo, HP Sony, dan lain sebagainya. Kemudian seseorang apabila mengklik lagi pilihan aksesoris HP, maka akan menampilkan data lagi pada bagian super subcard seperti memori HP, card reader OTG, flash OTG, dan lain sebagainya. Jadi ketiga bagian ini yaitu kategori, kemudian subkategori, dan super subkategori saling berkaitan satu sama lain. Kemudian pada baris selanjutnya yaitu ada bagian warna, berat, stok, dan garansi, serta yang terakhir yaitu form untuk penguploadan foto baru, yaitu foto sebagai foto barang yang akan kita jadikan foto utama, beserta juga preview gambarnya. Nah, jadi apabila kita perhatikan bahwa pada bagian foto baru, yaitu pada baris ke-83, itu kita menggunakan input type file. Yang perhatikan yaitu file bukan teks. Jadi input type file, kemudian uncing ini fungsi untuk menampilkan preview yang juga telah saya siapkan fungsinya pada file yang berada di folder fungsi yang bernama img preview.php. Apabila kita lihat pada bagian fungsi yaitu img preview.php, nah, di sini sudah saya siapkan untuk proses preview dari gambar yang dipilih. Jadi apabila gambarnya itu sesuai dengan yang telah kita siapkan, contoh yang telah kita siapkan yaitu seperti PNG, GIF, atau JPG. Nah, apabila ia memasukkan file yang berformat tidak seharusnya, maka dia akan menampilkan alert, yaitu tipe file tidak sesuai, gambar harus bertipe .png, GIF, atau JPG. Nah, kemudian kembali pada form penambahan data produk. Nah, di sini juga kita sudah siapkan untuk text editor yang kita gunakan kali ini yaitu TinyMCE, yang nantinya akan terintegrasi dengan Ajax File Photo Manager. Nah, penggunaannya cukup sederhana, itu apabila kita lihat pada bagian deskripsi. Nah, di deskripsi produk kita buat dengan nama deskripsi, yaitu dengan tipe inputnya yaitu text area. Jadi setiap form input yang bersifat text area, maka dia akan menampilkan text editor TinyMCE tadi. Nah, kita lihat pada fungsi TinyMCE yang telah saya siapkan. Nah, Anda dapat melihat di sini bahwa fungsi TinyMCE ini sudah saya siapkan beserta Ajax File Photo Managernya. Jadi seseorang dapat memasukkan banyak foto dalam satu produk. Nah, mungkin yang akan Anda sesuaikan nanti itu pada proses penampilan tombol-tombol di TinyMCE tersebut, yaitu pada baris ke-63 hingga baris 67. Itu Anda dapat merubah posisi, entah itu undo, redouble, italic, underline, strike through, ini mau diletakkan di sebelah kanan atau di bawah, itu terserah Anda, nanti bisa disesuaikan sendiri. Kemudian coding-coding lainnya bisa Anda sesuaikan sendiri juga. Kemudian setelah masuk ke produk add form.php, yang nantinya apabila seseorang memasukkan data dan mengeksekusi file submitnya, maka dia akan masuk kepada file produk add process.php. Itu kita lihat produk add process.php. Nah, di sini seperti biasa juga pada proses penambahan data pada modul-modul sebelumnya, yaitu kita pertama-tama menggunakan session start, yaitu memulai session, kemudian memanggil file-file yang akan kita butuhkan untuk proses penambahan data seperti fungsi cek login, cek session, cek ASI tambah, dan judul SEO. Kemudian pada baris ke-8 hingga 9 merupakan fungsi pengecekan, yaitu apabila tombol telah ditekan maka dia akan melakukan proses, namun tidak maka dia akan menampilkan alert, yaitu nggak boleh tembak langsung, mencet dulu tombol uploadnya.
Nah, pada baris ke-10 hingga baris ke-24 merupakan proses untuk mengambil nilai dan membuat variabel dari form input yang telah diinput, yaitu apabila nama variabelnya itu nama produk, maka dia akan mengambil nilai dari form input yang bername, yaitu name berikut nama produk. Jadi dia akan mengambil nilai dari nama produk ini, kemudian dibuat menjadi variabel nama produk dan lain sebagainya. Namun di sini agak berbeda pada bagian judul SEO, yaitu kita mengambil nilai dari variabel nama produk, kemudian kita ubah nama produk yang telah diinputkan menjadi format yang judul SEO, yaitu merubah teks dalam format tanpa spasi dan huruf kecil semua. Nah, fungsi judul SEO juga sudah saya siapkan pada baris ke-6, yaitu fungsi judul SEO.php. Nantinya bisa Anda tinggal gunakan seperti berikut, yaitu judul SEO tinggal dikasih tanda kurung, kemudian nama variabelnya, tutup kurung, titik koma. Kemudian masuk pada baris ke-26 hingga baris ke-31 merupakan proses pengecekan dari nama produk. Apabila nama produk masih tersedia, maka dia akan melakukan proses penambahan data. Namun apabila datanya telah ada, maka dia akan menampilkan error, yaitu judul telah terdaftar, silakan pakai judul lain. Kemudian melanjut kepada baris 34 hingga baris ke-40. Pada baris ini merupakan proses untuk penyiapan file upload yang telah diinput oleh seorang user pada halaman penambahan data produk. Nah, jadi pada baris ke-34, yaitu pada baris 34 merupakan jenis tag yang diterima untuk dapat diupload. Kemudian baris ke-35 nama filenya, kemudian 36 extension atau ekstensi dari file itu sendiri. Kita menggunakan fungsi str to lower, kemudian end dan exclude. Untuk lebih jelasnya Anda dapat melihat dokumentasi pada website PHP itu sendiri. Kemudian file size merupakan size atau ukuran dari foto itu sendiri. Kemudian file tmp yaitu gunanya untuk memindahkan dan mengcopy file yang diupload dari direktori semula ke folder yang telah kita siapkan. Nah, jadi di sini kita lihat pada baris ke-39, yaitu $lokasi, yaitu kita menyiapkan lokasi di mana file itu akan disalin. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk lokasinya, yaitu pada folder images, yaitu dalam folder produk. Apabila Anda memiliki modul lain seperti berita, Anda dapat membuatnya dengan nama folder produk dan lain sebagainya. Kemudian kita tambahkan nama dari file yang diupload itu dengan cara mengambil nilai variabel judul SEO dan ditambahkan dengan extensionnya. Kemudian misalkan judul SEO-nya itu mobil balap, mobil strip balap, titik JPG atau titik PNG sesuai dengan yang diinputkan. Nah, kemudian kita masuk kepada baris ke-40, yaitu $IMG. $IMG ini gunanya kita mengambil nama file yang telah diuploadkan yang nantinya akan dimasukkan kepada tabel produk. Nah, pada baris ke-42 yaitu pengecekan jika filenya itu sesuai dengan yang telah kita siapkan, yaitu misalkan formatnya didukung seperti JPG, JPEG, PNG dan GIF, maka dia akan melakukan proses pertama memasukkan atau menyalin file asli ke direktori yang telah kita siapkan dengan format dengan fungsi move uploaded file, kemudian dalam kurung $file tmp berikut, kemudian $lokasi. Nah, dia akan melakukan proses insert data dari form ke database, yaitu sesuai dengan tabel yang telah kita siapkan pada file yang telah kita siapkan pada tabel produk. Kemudian pada yang terakhir pada baris ke-84 hingga ke bawah, yaitu proses pengecekan jika data berhasil, maka dia akan
perintah untuk klik OK untuk melanjutkan. Namun apabila tidak, maka dia akan menampilkan error. Dan apabila file yang diupload tidak sesuai, maka dia akan menampilkan alert, yaitu jenis file tidak sesuai, yang nantinya akan dikembalikan lagi ke halaman penambahan data produk. Kemudian masuk pada file produk hapus.php, di mana halaman untuk menghapus data dari tabel produk. Nah, pada bagian ini mirip-mirip seperti modul-modul penghapusan data sebelumnya, namun terdapat perbedaan pada baris ke-8 hingga baris ke-15, yaitu kita menghapus fotonya juga dari direktori yang telah kita siapkan sebelumnya. Jadi kan pada modul-modul sebelumnya kita hanya menghapus data per record atau per baris dari ID yang telah kita pilih. Nah, pada bagian atau pada modul yang memiliki foto, ketika kita ingin menghapus filenya, maka kita melakukan dua proses. Yang pertama itu menghapus fotonya, kemudian menghapus datanya dari tabel yang bersangkutan. Contoh di sini kita menghapus datanya dari tabel produk. Jadi pada baris ke 11 hingga baris 15 merupakan kita mengecek filenya itu. Jika filenya ada, maka dia akan melakukan penghapusan file dari direktori yang telah kita siapkan. Namun bila tidak ada fotonya, maka dia tidak akan melakukan apa-apa. Kemudian barulah kita menghapus datanya dari tabel produk per record atau per ID yang telah kita pilih. Kemudian masuk pada file product list.php. Nah, di sini sama seperti penampilan atau halaman penampilan data di modul-modul sebelumnya, yaitu kita memanggil beberapa file, yaitu yang terdiri dari pertama session start, kemudian config, check login, check session, setting, dan tanggal indu. Kemudian masuk pada baris ke-52, yang dimana kita memanggil atau menginclude file product list data.php. Yang apabila kita lihat filenya, kita dapat melihat bahwa ada beberapa kolom yang telah saya siapkan untuk ditampilkan, seperti nomor, judul barang, kategori, subkategori, subkategori, harga, dan aksi. Nah, di sini pada baris 17 hingga baris ke-53 kita melakukan proses penampilan datanya. Saya sudah menyiapkan query join-nya, yaitu yang terdiri dari 4 tabel yang terdiri dari produk, kategori, subkategori, dan subkategori. Nah, kita akan melakukan proses penampilan data dengan cara berulang, yaitu menggunakan fungsi while. Kemudian kita juga membuatkan variabel harga diskon untuk lebih mudah penggunaannya pada bagian echo di pengulangan data. Kemudian di sini kita melihat bahwa ada nomor, kemudian data diambil dari bagian while, yaitu MySQL fetch $result, kemudian nama produk, kategori, subcat, kemudian super subkategori. Nah, nama-nama ini diambil dari field-field yang ada pada tabel produk. Kemudian pada baris ke-40 hingga baris ke-47 merupakan form untuk edit atau ubah data, kemudian untuk penghapusan data. Kemudian masuk kepada bagian produk ubah.php. Nah, di sini kita lihat bahwa baris ke-1 hingga ke-7 merupakan file yang harus kita masukkan apabila kita ingin melakukan proses pengubahan data. Pada baris ke-18 hingga ke baris 71 merupakan bagian yang sama pada saat kita untuk penambahan data produk, yaitu kita memasukkan fungsi hitung dan fungsi untuk menampilkan data pada select box secara berantai. Nah, kemudian pada baris ke-28 kita memanggil file atau form ubah produk. Itu apabila kita lihat di sini sama seperti modul-modul sebelumnya, yaitu untuk pengubahan data kita mengambil nilai dari ID produk, kemudian kita membuat formnya, yaitu menggunakan
Sama seperti pada produk identity form, yaitu kita menggunakan inset type multipart form data yang gunanya untuk bisa dapat mengupload file yang kita inginkan. Nah, tidak lupa juga kita memasukkan ID produk yang sifatnya hidden, yaitu tersembunyi, yang tidak perlu untuk ditampilkan. Kemudian pada judul produk, SEO deskripsi, SEO keyword, deskripsi produk, dan seterusnya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa perbedaannya dengan penambahan data produk itu ada penambahan value. Jadi dia akan menampilkan nilai sebelumnya yang telah tersimpan. Jadi kita dapat mengetahui data yang telah tersimpan oleh seseorang yang menginput data pada waktu sebelumnya. Nah, kemudian pada baris 25 hingga 27 merupakan penampilan data ke text area. Jadi apabila kita ingin menampilkan data yang juga diintegrasikan dengan TNMCE, maka kita harus menggunakan format seperti ini. Jadi berbeda, tidak seperti dengan input type biasa, yaitu kita hanya memasukkan value. Namun di sini pada text area kita memasukkan php echo $tampil deskripsi, yang dimana tampil deskripsi diambil dari nilai di atas pada baris ke-6. Kemudian pada baris ke-65 hingga baris ke-105 merupakan penampilan data dari kategori, subkategori, dan subkategori yang telah kita masukkan sebelumnya. Di sini sudah juga saya siapkan, jadi Anda tinggal pakai. Kemudian pada baris 129 hingga 132 sama seperti bagian penambahan data, yaitu kita memanggil fungsi mgpreview dan tnmce. Kemudian masuk kepada produk ubah proses.php yang isinya juga mirip-mirip dengan untuk proses pengubahan data pada modul-modul sebelumnya, yang dimana kita memulai session, kemudian cek config, cek login, cek ACC ubah, dan judul SEO. Nah, di sini perbedaannya hanya pada baris ke-34 hingga 57, yang dimana dia melakukan proses pengecekan data yang apabila foto yang ada pada ID kita untuk ubah. Jadi ketika foto yang telah ada di ID yang telah kita ingin ubah, dia akan melakukan proses pengecekan. Apabila ada, maka dia akan dihapus dan diganti dengan yang baru. Namun apabila tidak, maka dia tidak akan melakukan proses apa-apa. Kemudian pada baris ke-59 hingga selesai merupakan proses pengupdatean data pada tabel produk. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mungkin pada video selanjutnya kita akan melakukan pembahasan tentang modul resi, yaitu penambahan data resi pengiriman via JNE. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.